Teman-teman, dimanapun berada, bersyukur sekali hari ini kita bikin konten berbayar pelanggan ya untuk ke Badan Revolution. Masih bersama dengan Teh Feby dan Teh sebenarnya banyak loh sahabat-sahabat tuh masih kadang mau tanya mungkin bisa dibilang Sungkan. iya sungkan soal manifestasi gitu. Oke. Manifestasi itu apa gitu ya, terus kemudian melibatkan apa saja gitu kan. Ini hal-hal dasar. Tapi meskipun ini dasar, basic, ini sangat menentukan. Karena kalau ini aja nggak kelar, Nggak tahu ya ya. kan, ya langkah selanjutnya menjadi membingungkan gitu kan. Oke. Mungkin manifestasi itu mungkin perlu dielaborasi dulu secara yang paling mudah, yang simple Secara gitu. kata gitu ya. Artinya apa secara kata? Oke. Pertanyaan yang menarik. Karena hampir semua yang belajar atau masuk ke dalam ruang-ruang kelas, goals-nya itu manifestasi. Hampir sebagian besar seperti itu, ingin manifestasi. Dan manifestasi itu yang diinginkan goals-nya itu macam-macam tuh Mas. Ada manifestasi ketenangan jiwa, ada manifestasi kesehatan, ada manifestasi relationship, ada manifestasi finansial, karir, perjalanan spiritual, kayak pergi ke tempat-tempat ibadah tertentu, atau perjalanan tour untuk refreshingnya mereka. Sebetulnya apa sih arti kata manifestasi? Manifestasi itu mengandung arti pemahaman, artinya mewujud, perwujudan. Manifestasi itu artinya mewujud, perwujudan. Nah, sebelum segala sesuatu itu mewujud atau menjadi perwujudan sesuatu, sedikit aku mau cerita dulu bahwa judul manifestasi itu, jika kita kembalikan ke sumber ya, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, dia manifest. Dia juga manifest gitu. Bentuknya apa? Manifestasi atau perwujudan dari apa yang Tuhan lakukan, itu adalah kita. Itu adalah gunung, lautan, alam semesta. Itulah manifestasinya dari Tuhan sebetulnya. Lalu apalagi perwujudan dari bentuk keberadaan Dia. Nah, perwujudan dari bentuk keberadaan Dia salah satunya itu adalah kebahagiaan, kesedihan, itu juga salah satu perwujudan dari keberadaannya Dia. Tapi apa sih sebetulnya arti manifestasi? Manifestasi mengandung arti dari sesuatu yang nggak ada, itu terwujud menjadi ada. Lalu komponennya apa aja? Membuat itu terjadi. Tubuh manusia itu dianugerahi, Mas Hendra, dua hal. Pikiran, untuk memberikan gambar imajinasi tentang apa yang kamu mau. Tapi kalau cuma pikiran doang, dia diem, Mas. Cuma gambar aja gitu. Jadi ada pikiran, nih, komponen manifestasi ya, ada pikiran, ada perasaan. Perasaan ini kalau kata istilah di kelas-kelasku dulu itu istilahnya keren Mas. Perasaan itu, rasa itu, kalau kata judul Mas Hendra, roso, rasa. Itu adalah dibikin satu judulnya, rasa itu adalah bahan bakar roket emas. Kebayang nggak? Betapa dosen aku dulu tuh menerangkan tentang pentingnya rasa, itu disebutnya bahan bakar roket emas. Betapa rasa ini menjadi satu penggerak yang luar biasa gitu untuk manifestasi. Itu dicontohin kayak gini Mas Hendra. Mas Hendra di Tuban, aku di Bandung. Lalu Mas Hendra bilang gini, Teh Feby aku mau ke Bandung pakai mobil. Oke Mas Hendra, aku tunggu di Bandung. Udah nih, aku nunggu kan. Mas, udah sampai mana? Belum Teh, masih di Tuban. Loh, kenapa Mas mobilnya? Nggak ada bensinnya Teh. Kalau cuma pikiran doang, kita tuh punya kendaraan imajinasi yang namanya mobil. Tapi kalau mobil ini nggak dikasih bensin, bisa maju nggak Mas? Nggak bisa. Seperti itu analoginya. Jadi, si imajinasi ini bisa bergerak. Tadinya kan di pikiran, lalu kita imajinasikan dia kelempar tuh ke semesta, bentuknya cetakan. Cetakan ini
dari langit lah istilahnya ya, dari gudang tanpa batas, potensi energi tanpa batas. Bentuknya dia adalah energi, dia berada di medan kuantum. Untuk mewujudkan itu jadi realita kita, itu harus ada medan energi yang menariknya. Mewujud menjadi realita. Itulah rasa. Jadi komponen pertama adalah pikiran, komponen kedua adalah perasaan. Tapi pikiran dan perasaan ini kan masih di ranah batin, Mas. Itu juga nggak bisa terwujud, Mas, kalau nggak ada jembatan kejadian. Berupa apa? Tindakan atau do. Jadi kalau masih di ranah batin, tapi kitanya nggak melakukan apapun, kayak cuma makan, tidur, males doang gitu. Nggak mengizinkan kita mengupgrade diri kita, membuat satu bentuk do ya, gerakan do the best, prepare di dalam diri gitulah, kejujuran, kebaikan, atau kadang kita sebut sebagai tabungan semesta. Kalau tabungan semesta kan itu melibatkan tubuh yang bergerak gitu. Terus melibatkan juga apa? Effort dari diri kita memberikan lebih pada kehidupan ini. Jadi manifestasi itu dia terdiri dari 3 komponen. Ada pikiran, menggambarkan imajinasi dulu. Kamu mau apa nih rancangan gambarnya. Kedua, perasaan untuk menjadi medan magnet dari atas tertarik menjadi realita di bawah. Tapi dari pikiran perasaan ini tetap harus ada jembatan kejadian berupa apa? Berupa gerak, langkah, action. Itu yang dibilang hukum kelayakan dari sisi fisik kitanya gitu. Jadi antara batin dan pelaksanaan fisik di kitanya itu ada sinkronisasi, ada keselarasan. Jadi itulah yang mewujudkan manifestasi sebetulnya. Terwujudnya sesuatu yang tadinya kita cuma pikirin, akhirnya merealita jadi realita kenyataan. Betul. Seperti Mas Hendra. Dulu Mas Hendra berpikir profesi Mas Hendra dulu sempat pernah jadi wartawan kan ya. Suatu saat pengalaman kehidupan mengantarkanmu terhadap situasi yang bikin kamu kecewa. Kamu udah kerja terus nggak dikasih, dikasih honornya. Akhirnya berpikir, suatu saat aku bikin konten aja deh gitu. Semua kan berawal dari apa yang pernah kamu pikirin, imajinasi. Ada rasa di situ, ada kelayakan tubuh di sini untuk bergerak, untuk memperbaiki tubuh dan attitude. Ada effort yang do the best dilakukan sama Mas Hendra. Udah ketemu, udah. Antara pikiran, perasaan, dan action atau do. Jadi manifestasi itu adalah sesuatu yang tadinya cuma di alam pikiran, akhirnya dia terwujud menjadi kenyataan. Menjadi rumah, menjadi mobil, menjadi jodoh, menjadi pasangan. Apapun lah ya. Apapun, itulah manifest atau manifestasi. Tapi sebetulnya ada beberapa orang yang juga punya kendala ya Mas Hendra ya, soal memvisualisasikan sesuatu. Pengalaman Mas Hendra gimana tentang situasi itu dari teman-teman kebanyakan kita? Aku setuju dengan apa yang disampaikan sama Teteh ya. Dari beberapa orang yang aku lihat gitu, memang tidak semuanya orang itu memiliki yang namanya bakat untuk menjadi seorang manifestor. Tetapi semua orang bisa melakukan manifestasi, tapi tidak semua orang memiliki bakat ke sana. Nah, oleh sebab itu seperti yang disampaikan Teteh tadi, bahwa proses yang awalnya dari pikiran itu kan sebenarnya sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus itu kan, misalnya aku nih orang susah gitu kan. Maka kan akhirnya mencari pembenaran kan, oh iya aku orang susah, akumulasi itu mengantarkan kita menuju hidup yang tidak ideal gitu. Makanya pentingnya pertama rumus manifestasi tadi ada pikiran, kemudian diikuti bahan bakarnya dengan perasaan. Ini kalau pikiran dan perasaan menyatu, itu muncul tumbuh yang namanya sebuah keyakinan. Nah, saat kemudian kita sudah sampai di level keyakinan, fokus hidup kita itu akan mengarah kepada keyakinan yang kita create itu tadi. Betul. Makanya pikiran yang besar akan melahirkan tindakan-tindakan yang besar gitu. Betul. Contoh, misalnya
ke depan aku pengen jadi leader, aku pengen punya karyawan banyak, aku pengen punya kru banyak, aku pengen ngasih kehidupan ke tetangga-tetanggaku yang nggak punya pekerjaan, yang lansia dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Karena pikirannya besar, ya kan? Pasti Betul. sama semesta, tubuh merespon juga, fokus merespon, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang besar. Betul. Karena visinya kalah besar sehingga actionnya pun juga akan berbeda. Akhirnya dia hidup berorganisasi, belajar menyelesaikan masalah. Saat teman-temannya tidur dia tahajud tiap malam. Saat teman-temannya menerapkan gaya hidup hedonis, pragmatis, dia justru melawan dirinya, mendelay dan bahkan mendelete kesenangan-kesenangan yang sebenarnya nggak perlu untuk masa depannya gitu. Nah, makanya menurutku konsep manifestasi yang sering terjadi di teman-teman semuanya itu adalah gabungan antara pikiran, perasaan, keyakinan, Dan tindakan. dan tindakan. Setuju. Dan tindakan. Setuju. Ada tambahan satu lagi sih, Mas. Tabungan semesta. Nah, ini dia masalahnya. Ketika kemudian ada orang-orang tertentu yang tidak bakat dalam hal manifestasi, ya kan? Ya kalau semua orang bakat dalam manifestasi ya nggak ada orang gagal ikut kelas kan? Sebetulnya Iya gitu. kan gitu. Nah, Betul. yang jadi persoalan adalah ketika kemudian menghadapi mesin tubuhnya orang yang memang tidak benar-benar bakat untuk berimajinasi dan lain sebagainya. Solusinya gimana ya? Nah, Gitu ya. itulah cara mengubahnya menurutku dengan hal-hal habit. Habit. Makanya kita Terus sediakan 30 daily routine itu, 30 hari kita membangun kebiasaan-kebiasaan seperti bersyukur, sending love, tabungan semesta dan lain sebagainya. Itu sebagai free will kita gitu. Betul. Nah. Itulah yang kita pilih dan wujudnya dalam bentuk gerak. Nah, Ya.